Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Putri Cahaning Anggraini dengan NIM 428. Saya di sini dari mahasiswa Fakultas Hukum kelas 3G, UMM ya jelasnya. Terus mata kuliah yang diampu Hukum Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Iva Hafizah. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Jadi tidak banyak, hanya beberapa saja dan saya akan lebih berbicara gitu tentang menjelaskan gitu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk perusahaan yang dibagi menjadi dua, perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Nah, di sini berbicara tentang perusahaan sendiri, ternyata banyak kekeliruan tentang pengertian perusahaan. Karena kebanyakan perusahaan di Indonesia itu perusahaan manufaktur dan industri yang dimana jumlah karyawan yang besar, maka di situ tuh banyak salah arti dari orang-orang. Jika jumlah karyawannya besar, nah orang-orang itu selalu menganggap bahwa itu sudah berstatus perusahaan. Padahal nyatanya perusahaan rintisan atau yang juga dikenal dengan startup hanya memiliki beberapa karyawan saja itu sudah bisa disebut dengan perusahaan. Gitu. Nah untuk lebih jelasnya saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai apa sih sebenarnya pengertian perusahaan sendiri itu. Nah perusahaan itu memiliki pengertian tempat yang mana terjadinya kegiatan produksi baik itu barang ataupun jasa. Jadi semua aspek pendukung kegiatan produksi itu contohnya seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan yang akan saling berkumpul di dalamnya. Dalam definisi lainnya itu, pengertian perusahaan adalah sebagai lembaga atau organisasi yang melakukan pembuatan atau pengadaan barang atau jasa yang dijual ke masyarakat dengan keuntungan sebagai tujuannya. Ada juga nih dasar hukumnya, perusahaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Di sini juga tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang sebelumnya saya beri pengertian apa itu pengertian perusahaan. Di sini juga dijelaskan bahwa kalau perusahaan itu sebagai badan usaha di wilayah NKRI yang berdiri dan berjalan dengan tujuan untuk menghasilkan laba, seperti itu. Tadi kan saya sempat menyinggung ya, perusahaan itu bentuk-bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu di sini ada perusahaan badan hukum dan satunya lagi perusahaan bukan badan hukum. Nah, perusahaan itu dalam peraturan perundang-undangan hanya perseroan terbatas yang memiliki undang-undang tersendiri, PT, perseroan terbatas itu ya. Nah, sedangkan untuk badan usaha lainnya itu masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya nanti saya akan lebih jelas untuk menjelaskannya. Nah, yang pertama di sini ada perusahaan badan hukum. Untuk perusahaan badan hukum sendiri ada PT contohnya. Nah, PT ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang selanjutnya diatur dalam UU PT Pasar 1 Angka 1 dalam UU PT yang memberikan pengertian terhadap PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Contoh PT itu ada PDHM, perusahaan daerah air, ada Pertamina, Jarum, Gudang Garam, Indofood Surya Makmur, dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban pada PT ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemegang saham PT itu tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas saham atau atas kerugian yang dimiliki. Nah, organ PT itu terdiri dari apa sih? Organ PT itu terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Dalam hal PT itu juga menghadapi perkara di persidangan, maka yang mewakilkan PT ialah direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas jalannya PT, seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada yayasan. Nah, yayasan sendiri itu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Tujuan yayasan ini tuh bersifat sosial ya, bisa bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.
Yayasan itu pengertiannya adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan. Maksudnya itu sejak didirikannya, maka kekayaan yayasan ini tuh terpisah dari kekayaan pribadinya. Begitu pula terpisah dari kekayaan pribadi orang-orang yang menduduki posisi pembina, pengurus, maupun pengawas. Seperti itu. Yayasan sendiri bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, yang sudah saya jelaskan singgung tadi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Di sini tuh ada contohnya ya. Ini tuh bidang sosial, contohnya panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, poliklinik, laboratorium, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, lalu yang bidang kemanusiaan, ada biasanya bantuan kepada korban bencana alam, lalu dalam bidang keagamaan ada mengelola sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, zizak atau zakat infak sodakoh. Nah, di sini selanjutnya ada koperasi. Jadi perusahaan badan hukum itu koperasi itu termasuk perusahaan badan hukum ya. Nah, di sini tuh ada undang-undangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ada juga dalam PP Nomor 4 Tahun 1994. Ada juga PP 17 Tahun 1994. Jadi kalau misalnya kita membicarakan koperasi, pengertian koperasi sendiri itu apa sih? Nah, koperasi itu adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Dalam koperasi ini tuh melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dasar hukum koperasi tadi udah saya sebutkan di sini atau saya akan lebih jelas detail menjelaskan ya. Kalau misalnya UU nomor 25 tahun 1992 ini tentang perkoperasian. Nah, PP nomor 4 1994 itu tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian. Nah, kalau misalnya dalam PP 17 tahun 1994 itu tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Lalu ada lagi nih, PP nomor 9 1995 di mana tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Contoh koperasi itu ada banyak sekali ya. Di sini saya akan menyebutkan 4. Ada KUD, Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa, ada KSU, Koperasi Serba Usaha, ada KPS, Koperasi Pasar, ada KKD, Koperasi Kredit. Lalu yang terakhir ada perusahaan yang bukan badan hukum. Nah, di sini perusahaan yang bukan perusahaan badan hukum itu ada persekutuan perdata, ada firma, ada persekutuan komanditer atau yang biasa kita sebut dengan CV. Nah, saya akan menjelaskan apa itu dulu persekutuan perdata ya. Di sini diatur dalam 1618 KUH Perdata. Jadi perusahaan perseorangan itu atau yang bisa disebut dengan PP, Persekutuan Perdata, itu tuh biasanya kata lainnya tuh ada disebut kayak UP, UD, Home Industry, seperti itu. Nah, badan usaha perseorangan ini tuh adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, yang dimana keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut saja. Hal ini tuh tentu juga memiliki konsekuensi tersendiri yang dibebankan seluruhnya kepada orang tersebut. Nah, kalau misalnya dalam hukum positif Indonesianya sendiri itu belum ditemukan satupun aturan yang mengatur secara khusus tentang badan usaha perseorangan. Namun perusahaan perseorangan itu menurut UU nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan atau UU daftar perusahaan itu termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan. Ada terkecualinya ya. Yang pertama, jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya memperkerjakan anggota keluarga. Yang kedua, benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya. Yang ketiga, bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Nah, perusahaan perseorangan itu biasanya memiliki nama perusahaan dagang, PD,
usaha dagang, UD, usaha perseorangan, UP, dan lain sebagainya. Contohnya di sini ada associate, partner, rekan, atau CEO. Lalu selanjutnya ada firma. Dasar hukum firma sendiri diatur dalam pasal 15 sampai 35 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD. Jadi di sini segala yang menjadi dasar hukum mascap dan perjanjian-perjanjian antar pihak. Firma sendiri itu merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Di sini dijelaskan dalam pasal 16 KUHD. Tata cara pendirian firma itu diatur dalam pasal berapa, Kak? Pasal 22, 23, 28, dan 29 KUHD. Nah, pasal 22 tadi menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik. Yang pasal 23 menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta persekutuan yang membuat anggaran dasar persekutuan harus didaftarkan pada kepaniteraan PN yang berwenang. Lalu pasal 28 menyebutkan bahwa akta pendirian yang membuat anggaran dasar harus diumumkan dalam BNRI. Akan tetapi, pada prakteknya pendirian firma itu hanya sampai pada pendaftaran di PN saja, tidak ada yang sampai pengumuman dalam BNRI. Nah, dalam firma ini tuh semua sekutu saling bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan. Ini dijelaskan dalam pasal 18 KUHD. Lalu selanjutnya ada CV. Nah, CV itu sebenarnya hampir sama ya seperti firma. Di sini diatur dalam pasal 15 sampai 32 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD. Jadi dasar hukum CV itu sudah saya jelaskan tadi dalam pasal 15. Nah, di sini tuh CV, tapi CV itu memiliki pengertian bahwa perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer atau didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Satu perseroan itu dapat sekaligus berwujud perseroan firma. Nah, kan terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. Ini dijelaskan dalam pasal 19 KUHD. Lalu mengingat CV itu diatur satu titel dengan firma. Jadi ini diatur dalam satu titel ketiga, bagian 1, buku 1 KUHD ya. Dan mengingat CV itu merupakan bentuk khusus dari firma, maka ketentuan pendirian firma tersebut di atas juga berlaku untuk CV, seperti itu. Sebagaimana salah satu karakteristik CV adalah pembatasan tanggung jawab daripada sekutu diam, maka agar pembatasan tanggung jawab sekutu diam itu berlaku mutlak untuk CV yang haruslah minimal dibuat secara otentik dan didaftarkan ke PN. Lalu yang sudah saya jelaskan tadi, jadi CV itu merupakan bentuk khusus dari firma, yang dimana letak kekhususannya itu kalau CV gimana gini. Jadi dalam firma itu semua sekutu saling bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan persekutuan. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam CV itu ada dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer, sekutu kerja, sekutu aktif, dan sekutu komanditer atau sekutu diam, sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini merupakan sekutu yang bertanggung jawab sampai penuh harta kekayaan pribadi, sedangkan kalau misalnya sekutu pasif merupakan sekutu yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagian dari persekutuannya, seperti itu. Lalu jadi bisa disimpulkan, jadi kalau misalnya CV ini merupakan bentuk khusus dari firma gitu. Dan dalam firma itu, kalau misalnya dalam firma itu semua sekutu itu kan saling bertanggung jawab, juga sama-sama secara bertanggung renteng tanggung jawabnya kepada harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan persekutuan. Di sini sudah ada jelas dijelaskan sama dari pasal 18 KUHD. Nah, sedangkan kalau misalnya CV tadi itu ada dua macam sekutu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu intinya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Lain kali jika ada waktu lebih banyak, saya akan lanjut menjelaskan lebih detail bagaimana bentuk-bentuk perusahaan. Seperti itu ya. Jadi di sini dasar-dasar bentuk-bentuk perusahaan itu seperti itu, dan ini contohnya. Ada
Tadi saya belum menyebutkan contoh-contoh firma. Ada firma itu ada firma hukum, ada firma akuntansi, ada firma Crocs, ada firma Nike, ada firma Diodora. Nah, kalau misalnya CV, ada CV, contohnya nih, ini contoh CV, ada CV Sunfield Group, Investing Lampung, ada CV Heri Jaya Utama. Ini yang ada di Indonesia ya. CV Taruna Jaya Mandiri, CV Global Energy System, CV Purnama Jaya Persada. Jadi itu contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.